Yo, apa kabar? Ya, semoga lu semua baik-baik selalu ya. Oke, di video kali ini seperti janji gua di video sebelumnya, gua akan nge-share poin-poin penting ataupun hal-hal yang bisa bermanfaat dari buku-buku yang udah gua baca ya. Dan di video ini gua akan nge-share kepada lu semua poin-poin penting dari buku Atomic Habits. Nah, buku ini adalah karya dari James Clear, yaitu seorang penulis ya, yang fokusnya itu tentang kebiasaan, kemudian fokus kepada pengambilan keputusan dan perbaikan diri yang berkelanjutan. Ya, fokusnya di situ dari yang gua baca. Untuk selengkapnya mungkin lu bisa cek di Google aja, James Clear. Oke, kenapa harus Atomic Habits yang gua review? Karena ya buku ini baru selesai gua baca dan sudah gua praktekkan. Dan buku ini menurut gua itu ya, buku ini seperti mentor bagi gua ya. Mentor bagaimana caranya merubah kebiasaan buruk ataupun melatih untuk gua membiasakan mulai dari kebiasaan kecil ya. Dan setelah seminggu ya, setelah gua praktekkan, gua baru nemuin untuk sekarang ya, itu 30 kebiasaan yang wajib gua lakukan setiap hari. Dan di sini pokoknya dijelaskan sangat detail bagaimana caranya ataupun bagaimana cara mengubahnya, bagaimana cara untuk konsisten dalam melatih kebiasaan baik, dan juga pokoknya kenapa dan bagaimana itu ada di sini semua, dan detail, sangat gampang untuk diterapkan. Makanya dikatakan bahwasanya ini adalah sebuah sistem revolusioner untuk mengubah atau untuk perbaikan diri, atau yang lebih terkenalnya itu adalah kalimatnya itu menjadi 1% lebih baik setiap hari. Pokoknya di dalam buku ini adalah pada intinya itu menjelaskan kepada kita bahwasannya peran dari 1% perubahan itu sangat mempengaruhi untuk masa depan nanti. Buat lu semua yang pengen merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, ataupun yang ingin mengembangkan dirinya berubah menjadi lebih baik lagi, dan buku ini sangat tepat untuk lu baca. Nah, di video ini gue mungkin akan share poin-poin pentingnya yang sudah gue dapatkan dan mungkin nanti bisa bermanfaat untuk lo semua. Oke. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya Atomic Habit ini adalah kebiasaan kecil yang merupakan bagian dari sistem yang besar. Dan di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya kebiasaan itu adalah bunga majemuk dalam proses perbaikan diri. Nah, ini sama halnya dengan ya bunga uang ya, semakin berkelipat itu nanti akan dalam jangka panjang itu akan membludak. Ya, seperti bunga-bunga uang seperti itu ya contohnya. Nah, disadari atau enggak ya, kita semua ini mungkin sebelum gua contohnya itu sebelum gua baca ini gua kerap meremehkan kebiasaan-kebiasaan kecil. Jadi kebiasaan kecil ini akan membentuk gua menjadi, misalkan gua sering bangun siang ya, nah itu nanti akan membentuk gua seorang yang selalu kesiangan seperti itu ya misalnya. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan remeh ini itu memang dalam jangka waktu pendek tidak kelihatan ya, dan bahayanya itu kalau semakin dibiasakan dan itu akan menjadi sebuah karakter lu. Nah, dampaknya nanti akan terasa di jangka panjang, dan setelah itu akan menjadi kebiasaan kecil itu akan membentuk diri lu. Misalnya itu kebiasaan-kebiasaan buruk ya, itu nanti akan membentuk diri lu di masa datang. Nah, itu nanti lu seandainya ingin merubah kebiasaan itu atau perilaku buruk itu akan sangat susah merubahnya. Ya, gua udah menerapkan ya untuk membiasakan hal-hal baik, dan memang di awal-awal itu gua semangat, tapi gua sadar juga biasanya di pertengahan itu akan menurunkan semangat gua dalam melatih kebiasaan baik ya. Tapi di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya ada caranya ketika semangat kita itu down. Di dalam buku Atomic Habit ini itu dijelaskan juga cara mengatasi hal tersebut. Oke. Kemudian poin penting kedua yang gue dapatin di dalam buku ini adalah tidak penting seberapa sukses atau seberapa gagal kita saat ini. Yang penting itu adalah apakah kebiasaan-kebiasaan kita itu menempatkan kita ke jalan menuju kesuksesan atau tidak. Nah, di dalam buku ini
itu dijelaskan juga bahwa kita itu harus peduli kepada arah tujuan kita saat ini daripada hasil-hasil saat ini ya. Nah, itu fokusnya, fokus kepada arah ya. Fokus kepada arah tujuannya, bukan hasil-hasilnya. Si penulis juga mengungkapkan bahwasanya lupakan sasaran, fokuslah pada sistem. Nah, di dalam buku ini ada sebuah pertanyaan yang menarik dan mungkin ini menjadi mewakili pertanyaan lu semua ya. Saat kita melupakan sasarannya dan hanya fokus pada sistemnya, apakah kita akan masih berhasil? Apakah sasaran itu tidak berguna? Nah, jawabannya di dalam buku ini adalah sasaran itu baik digunakan untuk arah ya. Arah, kita menetapkan arah kita tuh mau mana. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sistem, nah sistem ini adalah yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Nah, selanjutnya itu di buku ini juga ditulis bahwasanya kebiasaan itu seperti pedang bermata dua ya. Jika kita terus mengulang kebiasaan-kebiasaan buruk, maka hasilnya akan buruk. Tetapi jika kita mengulang kebiasaan-kebiasaan baik, hasilnya juga akan baik. Jadi keputusan akhir ya di tangan kita ya. Kita mau menjadi sosok yang baik atau yang buruk, ataupun kita mau hasil yang baik atau hasil yang buruk. Jadi kita tinggal pilih. Jika kita mau hasil yang buruk ya cukup terusin aja kebiasaan-kebiasaan buruk kita setiap hari, terus ulang aja, nanti bakal pasti akan jadi buruk yang kekal. Kemudian tapi jika lu ingin berubah menjadi baik ataupun ingin mendapatkan hasil yang baik ya, mulailah dengan 1% kebiasaan baik setiap hari. Nah, mulailah dari itu. Mulainya itu nggak perlu langsung yang kebiasaan yang susah, tapi mulailah. Di buku ini dijelaskan bahwasanya mulailah dengan 1% kebiasaan lebih baik setiap hari. Nah, misalnya ya bangun pagi, ataupun ya setelah bangun pagi mandi, kebiasaan mandi, ataupun menggosok gigi ya, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu ya, yang gampang-gampang aja dulu, kemudian diulang-ulang terus, dan itu nanti biasanya akan membentuk menjadi sebuah identitas. Nah, setelah kita udah tahu alasan kenapa kita itu harus melakukan kebiasaan kecil ataupun mengulang-ulang kebiasaan kecil, nah mungkin lu bisa tentukan kebiasaan-kebiasaan yang akan lu lakukan, yang akan lu kerjakan setiap harinya, yang akan lu ulang-ulang kebiasaan-kebiasaan tersebut. Mulailah dengan kebiasaan kecil-kecil aja, seperti bangun pagi, bangun jam 6, setelah bangun mandi, setelah mandi mulai mengerjakan sesuatu, ataupun setelah itu mulai menyapu, ataupun setelah itu bisa membaca dan semacamnya ya. Pokoknya apa yang ingin lu lakukan setiap hari, kebiasaan apa yang akan lu lakukan, lu tulis aja. Oke, selanjutnya bagaimana cara membangun kebiasaan-kebiasaan baik, bagaimana cara membentuk kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, di dalam buku ini itu ditulis bahwasanya ada 4 langkah dalam membentuk kebiasaan-kebiasaan baik. Yang pertama petunjuk, yang kedua gairah, yang ketiga tanggapan, yang keempat hasil. Nah, untuk yang pertama itu petunjuk. Jadi petunjuk ini maksudnya itu bagaimana caranya kamu menjadikan kebiasaan itu terlihat. Misalnya ya, kamu tulis dan juga kamu tempel di dinding. Misal 30 kebiasaan kamu tempel di meja kerjamu ataupun meja tempat biasa kamu nongkrong kalau lagi sendiri ataupun lagi ngosong ya. Nah, kamu bisa menjadikannya itu terlihat. Kebiasaan-kebiasaan itu terlihat. Soalnya biasanya kita itu sering lupa dan juga kita itu juga sering bingung apa yang harus dilakukan. Maka dari itu langkah pertama adalah menjadikannya terlihat. Petunjuk ya, menjadikannya terlihat. Jadi kamu bisa tempel di dinding dan itu nanti akan selalu terlihat dan kamu akan selalu ingat apa yang harus kamu lakukan setiap hari. Ya, pertama menjadikannya terlihat. Kemudian yang kedua itu adalah menjadikannya menarik atau gairah. Menarik untuk dilakukan. Gairah ya, menumbuhkan gairah dalam melakukan kebiasaan tersebut. Nah, setelah kita menjadikan kebiasaan itu menarik untuk dilakukan, yang ketiga tanggapan. Nah, tanggapan ini maksudnya menjadikannya itu mudah. Menjadikannya itu mudah dilakukan. Jadi kamu nggak perlu langsung melakukan kebiasaan yang berat, tetapi mulai aja dari misalnya
push up ya, push up setiap hari. Misalnya kamu bisa melakukan push up itu 10 kali, ataupun seandainya itu terasa sulit, kamu mudahkan menjadi 5 kali setiap hari. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah ganjaran. Nah, menjadikannya itu memuaskan. Jadi kamu bisa menjadikan kebiasaan itu setelah selesai dilakukan itu menjadi kepuasan tersendiri. Nah, kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya di buku ini juga dijelaskan bahwasanya biasanya tantangannya itu adalah kebosanan. Tantangan dari melakukan kebiasaan. Kebiasaan itu adalah kebosanan. Dan juga di sini ada quote menarik bahwasanya ancaman terbesar dari kesuksesan itu bukanlah kegagalan melainkan kebosanan. Nah, kebosanan ini juga adalah tantangan dari kamu melakukan kebiasaan. Nah, di dalam buku ini dijelaskan, jika kamu mengalami kebosanan, untuk mengantisipasinya ataupun untuk mengakalinya, kamu perlu melakukan tantangan kepada kebiasaan-kebiasaan tersebut. Misalnya, jika kamu bosan melakukan olahraga push up itu 5 kali, kamu bisa menantang dirimu sendiri dengan menambah totalnya itu menjadi 2 kali lipat. Jadi kamu merasa tertantang. Di situ juga nanti akan, jika kamu selesai melakukannya, di situ juga nanti akan terjadi kepuasan tersendiri juga setelah kamu menyelesaikan. Dan kebiasaan itu nanti tidak akan monoton. Nah, seperti itulah yang ada di dalam buku ini ya. Cara mengantisipasi kebosanan. Ancaman terbesar dari kesuksesan itu bukanlah kegagalan tapi kebosanan. Nah, selanjutnya ini ada mungkin bisa dijadikan sebuah motivasi ya. Seorang profesional itu setelah dia sudah membuat jadwal, dia itu akan terus melakukannya meskipun dia bosan, meskipun dia timbul rasa malas yang sangat berat, meskipun dia kecapean, meskipun hal-hal lain yang dapat menghentikan dia melakukan kebiasaan itu, seorang profesional akan terus melakukannya. Apapun yang menghalanginya, dia hempaskan. Pokoknya harus selesai dilakukan. Di situ dia tidak memikirkan hasil, tetapi intinya dia harus menyelesaikan jadwal-jadwal yang sudah dia tentukan, yang sudah ditetapkan. Itu seorang profesional. Nah, kebalikannya adalah seorang amatir. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang suka mencari alasan untuk tidak melakukan kegiatan ataupun kebiasaan yang sudah ditentukan. Jadi di sini intinya adalah jika lu ingin berhasil ataupun menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lu tinggal pilih mau jadi seorang yang profesional atau seorang yang amatir. Nah, jika lu itu orangnya itu suka mencari alasan untuk tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah lu tulis, yang sudah lu tentukan, ya, lu itu adalah seorang amatir. Nah, intinya seperti itu ya. Buku ini sangat bagus untuk lu praktekkan. Sebenarnya masih ada banyak lagi hal-hal penting ataupun pokoknya buku ini detail banget menjelaskan bagaimana caranya membentuk kebiasaan baik. Ini detail banget di sini, dan yang gue sampaikan itu adalah ya masih sangat kurang ya. Tetapi intinya pokoknya lu baca aja ini. Ini seperti mentor yang akan terus melatih lu, yang akan terus menjawab pertanyaan lu. Jika nanti lu bingung dalam menjalankannya, lu bisa membuka lagi dan melihat lagi isi di dalamnya, dan mungkin lu bisa termotivasi lagi untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut yang sudah lu tentukan. Oke, mungkin demikian yang bisa gue sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan ataupun penjelasan gue ini kurang, ya mohon maaf, dan mungkin di next video gue akan memperbaikinya lagi. Oke, mungkin next video gue akan membahas tentang filosofi teras. Filosofi teras ini nanti itu setelah gue udah baca ini, itu juga bisa membantumu dalam melatih kebiasaan-kebiasaan tadi ya. Pokoknya tunggu aja, jangan lupa lu subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Nanti ketika gue upload video terbaru, lu akan mendapatkan pemberitahuannya. Oke, mungkin sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.